Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwel Rahmayani. Nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sudah semester 5. Mata kuliah yang akan saya terangkan adalah Sistem Informasi Akuntansi. Dosen pengampu yang saya hormati Pak Rosidi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem. Yang pertama, struktur, yaitu sekumpulan komponen yang berinteraksi satu sama lain secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan umum atau sasaran tertentu. Yang kedua, proses, yaitu suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang berinteraksi secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan mengarah pada suatu tujuan umum atau sasaran tertentu. Berikut kegiatan klerikal. Yang pertama yaitu menulis, dan yang kedua menggandakan, yang ketiga menghitung, yang keempat memberi kode, yang kelima mendaftar, yang keenam memilih atau mensortir, yang ketujuh memindahkan, dan yang kedelapan membandingkan. Berikut proses sistem. Yang pertama pengolahan data, yaitu calculation, compression, summarizing, filtration, dan retrieval. Lalu penghapusan data, ada classification, batching, verification, sorting, transmission, dan transcription. Lalu pengumpulan data, ada observation dan recording. Lalu output, ada data issuance, reporting, dan distribution. Lalu pemeliharaan data, ada data struct, updating, indexing dan finding, profession, dan backup. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi pokok ada 5. Yang pertama, organisasi formulir, catatan, dan laporan. Yang kedua, dikoordinasikan sedemikian rupa. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi keuangan. Yang keempat, yang dibutuhkan manajemen. Dan yang kelima, guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Berikut tahap pengembangan sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem, lalu desain sistem, lalu implementasi sistem. Sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian intern. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berikutnya, sistem penjualan tunai. Prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur pembungkusan atau kemasan barang dan penyerahan barang. Dan yang keempat, prosedur pencatatan penjualan dan penerimaan kas. Unsur sistem pengendalian intern. Yang pertama yaitu organisasi. A. Transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh bagian order penjualan, bagian kas, bagian pembungkus, dan pembagian akuntansi. B. Tidak ada satupun transaksi penjualan terjadi, hanya dilaksanakan secara keseluruhan oleh salah satu bagian tersebut di atas. Lalu selanjutnya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Penerimaan order dari pembeli,
pembeli diotorisasi oleh bagian order penjualan dengan menggunakan faktur penjualan tunai. B. Penerimaan kas diotorisasi oleh bagian kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita registrasi kas pada faktur tersebut. Lalu selanjutnya praktek yang sehat. A. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh bagian order penjualan. B. Jumlah kas yang diterima dari hasil penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Jurnal. Pentingnya jurnal khusus, yaitu untuk mengumpulkan dan mengelompokkan transaksi sejenis yang frekuensinya tinggi dan efisiensi posting ke buku besar umum. Lalu pembagian tugas menjurnal ke beberapa orang dan menciptakan pengendalian intern. Prinsip rancangan jurnal. Yang pertama, tersedia jumlah jurnal yang memadai sesuai dengan meningkatnya transaksi bisnis. 2. Memungkinkan jurnal sebagai pemisah transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Lalu yang ketiga, gunakan kolom-kolom khusus untuk transaksi yang berkaitan dengan pos keuangan yang sering terjadi. Berikutnya informasi. Informasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga lebih berarti, mempunyai nilai kegunaan relevan dengan pemakaiannya untuk mengurangi ketidakpastian tentang beberapa keadaan atau kejadian, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Berikut pentingnya informasi, yaitu yang pertama untuk mendorong pengambilan keputusan manajemen dan untuk mengurangi ketidakpastian. Sifat informasi yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama mandatory atau wajib ataupun perintah. Yang kedua esensial atau penting. Selanjutnya keputusan manajemen. Tipe keputusan manajemen ada manajemen atas dan manajemen bawah. Berikut manajemen atas. Yang pertama, tidak berulang, tidak terprogram, tidak terstruktur, tidak mudah diprediksi, dan informasi tidak mudah tersedia. Lalu manajemen bawah. Yang pertama, berulang-ulang, lalu terprogram, terstruktur, mudah diprediksi, dan informasi umumnya mudah tersedia. Pengambilan keputusan. Yang pertama, proses memilih rangkaian atau tindakan. Yang kedua, di antara dua macam alternatif yang ada atau lebih. Yang ketiga, guna mencapai pemecahan atas problem tertentu. Keputusan seringkali menyangkut. Yang pertama, masa yang akan datang yang mengandung ketidakpastian. 2. Mengharuskan pemilih satu alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Sistem PDE akuntansi. Berikut karakteristik sistem PDE. Yang pertama, cakupan penggunaan komputer. Yang kedua, database management system. Yang ketiga, distribusian pemrosesan data. Yang keempat, online system atau bukan batch system. Yang kelima, sistem komunikasi. Berikut kelebihan sistem PDE, yaitu kecepatan, ketepatan, keterhubungan proses, efektivitas, efisiensi, dan pengendaliannya lebih baik. Lalu kelemahan sistem PDE. Yang pertama, margin oriented atau keterlibatan manusia kecil, kurang internal check. Yang kedua, konsistensi proses atau akibat berantai. Yang ketiga, otorisasi akses pada komputer atau perlu password yang ketat. Dan yang keempat, daya saji atau proses di memori. Yang kelima, kehilangan atau rusak data atau perlu backup periodik. Berikut pengaruh penerapan PDE, yaitu tambahan fasilitas komputer dan pendukungnya, perubahan struktur organisasi, sistem wewenang dan tanggung jawab, dan perubahan SPI. Berikut unit jasa informasi. Jasa informasi adalah unit organisasi perusahaan yang bertanggung jawab mengelola sumber daya informasi perusahaan. Berikut unit organisasi jasa informasi adalah yang pertama, sistem analitis atau analisis sistem. Yang kedua, database administrator atau pengelola database.
Yang ketiga, network specialist atau spesialis jaringan. Yang keempat, programmer. Yang kelima, operator. Dan yang keenam, librarian. Sumber daya informasi atau teknologi informasi yaitu hardware, software, brainware, dan lain-lain. Berikut hardware dari waktu ke waktu. Generasi pertama yaitu terjadi pada tahun 1940 sampai 1959 yang dinamakan vacuum tube. Generasi yang kedua yaitu terjadi pada tahun 1959 sampai 1964, yaitu dinamakan transistor. Lalu generasi yang ketiga terjadi pada tahun 1964 sampai dengan 1980 yang dinamakan IC atau Integrated Circuit. Generasi yang keempat yaitu terjadi pada tahun 1980 sampai dengan sekarang yang dinamakan Large Scale Integration atau LSI atau ribuan atau jutaan komponen dalam sebuah chip tunggal. Lalu perkembangan monitor. Pertama kali namanya adalah tabung CRT, lalu LCD, kemudian plasma, lalu sampai sekarang yang sering kita jumpai yaitu laptop. Berikut adalah media simpanan data dari waktu ke waktu. Bisa dilihat di sini dari kaset sampai dengan sekarang kita memakai flash disk. Lalu berikutnya adalah alat pemrosesan. Bisa dilihat di sini gambar alat pemroses. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.